Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rena Devitasari, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baiklah, seperti video-video sebelum-sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rena Devitasari dengan nomor induk mahasiswa 20016100 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang bahasa penyiar, yang kedua langkah-langkah membaca berita, yang ketiga naskah berita, dan yang terakhir adalah praktik membaca berita. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita singgung dulu mengenai keterampilan berbahasa dan bahasa. Keterampilan merupakan kemahiran dan kecakapan dalam menyelesaikan tugas yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman. Semakin sering seseorang melakukan latihan, akan didapatkan pengalaman dan keterampilan. Presenter yang sering muncul di televisi memiliki kelebihan dalam banyak hal, terutama keterampilan berbahasa. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengungkapkan pendapat, pikiran, dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh, sehingga terjadi transformasi informasi. Terampil berbicara akan mendorong seseorang mampu menjadi presenter dalam membawakan berita televisi. Bahasa merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting karena dengan bahasa orang dapat menyampaikan berbagai harapan, menyampaikan berbagai pikiran, pengalaman, dan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian manusia dapat juga menerima segala pengetahuan, berita, dan pesan-pesan melalui bahasa. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bahasa penyiar. Keterampilan berbahasa seorang presenter akan teruji pada saat melaksanakan tugasnya, seperti keterampilan menyimak atau mendengarkan bagi seorang presenter. Acara yang tengah dibawakan presenter dapat berjalan lancar, jelas, dan kontekstual karena peranan keterampilan menyimak presenter. Presenter penyaji berita dalam melaksanakan program acara harus terampil menyimak dan serta cepat, yaitu cepat berpikir, cepat bertindak, dan bertutur dengan kalimat yang efektif, kalimat yang tidak bertele-tele. Penyiaran merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata acara dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal, suara, atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel dan atau serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Seperti halnya dengan bahasa penyiar berita di televisi, penggunaan bahasa yang seringkali terjadi kesalahan ataupun kekeliruan berupa plesetan kata ataupun pengaruh bahasa lainnya seperti bahasa asing, bahasa ibu, dan bahasa kebiasaan. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi artikulasi dalam bertutur dan membuat bahasa tersebut terdengar tidak jelas. Kita perlu ketahui bahwa bahasa seorang presenter itu merupakan bahasa komunikasi massa yang fungsinya sebagai informasi kepada publik atau bisa juga dikatakan bahasa komunikasi. Kemudian lebih jauh lagi, A.M. Dewa Brata mengatakan bahwa ragam bahasa Indonesia bagi wartawan dalam tulisan berita merujuk kepada pengertian umum yang membedakannya dengan bahasa lainnya dan dibedakan dalam bentuk kalimat, klausa, frasa, diksi, atau kata-kata.
Pembahasan yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah membaca berita. Untuk menjadi pembaca berita yang baik, tentu kita membutuhkan pelatihan dan membutuhkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang akan memberikan penekanan-penekanan tertentu, yang fungsi intonasi ini sebagai penjelas atau penyampaian secara tegas dalam komunikasi bahasa publik. Yang kedua yaitu artikulasi atau pengucapan. Artikulasi merupakan suatu pengucapan kata melalui mulut pembaca berita yang terdengar baik oleh pendengar atau penonton dan benar serta jelas, sehingga pada saat sampai ke telinga pemirsa atau pendengar dapat dengan mudah memahami dan mengerti apa kata-kata yang diucapkan oleh pembawa acara atau pembaca berita. Selanjutnya yaitu volume. Volume adalah tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata atau keras lemah suara. Jadi fungsi volume ini adalah untuk memperjelas kata per kata yang diucapkan oleh pembaca berita sehingga apa yang ingin disampaikan pembaca tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Yang keempat yaitu tekanan kata-kata. Tekanan kata-kata maksudnya adalah tekanan ini hampir sama dengan intonasi, di mana pembaca berita harusnya memperhatikan keras lemah suara, penekanan kata dengan jelas, nada, tempo yang disampaikan secara lugas sehingga sejalan dengan fungsinya yaitu dapat membentuk makna, mementingkan suatu bagian dalam kalimat, memunculkan kesan tertentu, serta menarik perhatian pemirsa. Tekanan ini harus jelas dan mantap. Bila menggunakan kata-kata bahasa Indonesia, jangan menggunakan penekanan kata-kata untuk bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu kecepatan. Membaca cepat adalah jenis membaca yang digunakan ketika kecepatan mata dalam membaca. Namun dalam pelaksanaannya, membaca berita umumnya disampaikan dengan nada yang cepat dan tepat serta tidak terlalu lambat sehingga tidak terkesan sedang mengeja. Kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengenai naskah berita. Dalam naskah atau teks berita terdapat 3 pembagian yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan adalah kalimat pembuka yang digunakan untuk mengawali sebuah acara baik di televisi ataupun di radio, yang biasanya dicirikan dengan kalimat yang diawali dengan kata sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kemudian isi. Pada bagian isi ini umumnya membahas tentang topik yang sedang hangat dibahas atau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian penutupnya yaitu kalimat yang biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah acara, biasanya dicirikan dengan kata terima kasih dan sampai jumpa. Contohnya seperti ini. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar Indonesia pagi ini. Saya Rena Devitasari dan rekan saya Aji Prasetyo mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai praktik membaca berita. Ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita ketahui dalam pengimplementasian membaca berita atau praktik membaca berita. Yang pertama yaitu penggunaan intonasi yang tepat. Intonasi merupakan lagu dalam kalimat berita. Kita harus bisa memperhatikan naik turunnya lagu kalimat yang sedang kita ucapkan sehingga tidak terkesan datar. Manakah intonasi datar, pembaca tidak bisa memperhatikan penyampaian berita dengan baik. Belum lagi intonasi datar membuat pendengar seperti sedang mendengarkan suara robot. Kemudian yang kedua yaitu perhatikan artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan dalam pelafalan kata-kata yang akan kita ucapkan. Kata-kata yang tidak jelas artikulasinya akan terkesan seperti kita sedang bicara sambil berkumur-kumur. Maksudnya adalah kesalahan artikulasi juga bisa saja menjadi fatal apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksud oleh penyiar berita. Maksudnya adalah yang dituturkan oleh pembaca berita itu
bahasanya tidak sesuai, jadi bermakna ganda seperti itu. Dan selanjutnya yaitu volume suara yang sesuai. Sesuaikan volume suara saat membacakan berita. Pastikan volume yang dikeluarkan tidak terlalu rendah ataupun terlalu keras. Volume suara yang bulat penting untuk dilatih supaya apa yang kita ucapkan bisa didengar jelas, termasuk intonasi dan juga artikulasi yang ada di dalamnya. Kemudian yaitu irama dalam membaca berita. Irama adalah kecepatan dalam membaca berita. Irama yang baik dalam membaca berita tentu saja tidak terkesan sedang buru-buru, formal, dan nyaman untuk didengarkan. Kita bisa melatih tempo dalam membaca berita, kemudian disesuaikan dengan durasi tayang dalam berita tersebut. Kadang-kadang kita perlu memberikan jeda, namun pastikan kita tidak terlalu cepat atau terlalu lambat dalam membacakan berita. Selanjutnya yaitu sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah sikap tubuh saat membacakan berita. Teknik membaca berita dengan baik bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga kita bisa terlihat profesional. Yang keenam yaitu tatapan mata. Tatapan mata yang netral dan fokus juga diperlukan supaya kita terlihat percaya diri. Memutar mata, melirik atau menggerakkan mata lain selama membaca berita bisa menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Pastikan tatapan kita itu lurus ke penonton dan tajam. Selanjutnya yaitu sesuaikan konteks. Maksud dari sesuaikan konteks ini adalah kita dapat menyesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema acara. Jika berita tersebut adalah berita formal, pastikan kita juga menggunakan gaya formal. Jika acara tersebut santai, kita jangan terlalu kaku menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya yang terakhir yaitu tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis bisa saja terjadi ketika melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tetap tenang dan bisa mengalihkan perhatian dengan tetap stabil adalah kemampuan yang juga tak kalah penting dalam konteks membaca berita, dalam keterampilan membaca berita. Jadi, dari materi yang telah saya sampaikan dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa bahasa hadir dalam kehidupan manusia karena manusia membutuhkannya untuk berkomunikasi. Kemudian keterampilan tersebut erat hubungannya dengan proses-proses yang mendasari pikiran. Kemudian Sadono pada tahun 2013 juga menyatakan bahwa semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan seseorang dapat dilihat dari bahasa yang digunakannya karena mencerminkan pola pikir seseorang yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, dalam membaca mengharuskan seseorang untuk berpikir dan merasakan. Membaca tidak hanya melihat dan mengucapkan kata-kata dalam teks, tetapi memahami semua komponen yang ada dalam sebuah teks sehingga mampu memahami teks yang dibaca. Dalam proses tersebut, pembaca mengintegrasikan antara informasi atau pesan dalam tulisan dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki. Membaca pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Definisi membaca mencakup membaca merupakan suatu proses, membaca adalah strategis, dan membaca merupakan interaktif. Hal ini sejalan dengan pendapat Glenn dan kawan-kawan pada tahun 1996. Oke, baiklah, cukup sekian saja video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penonton dan semoga video kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.